Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti secara daring. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring ini Pak temui anak-anak di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat dan terjauhkan dari pandemi COVID-19. Tentunya dengan memahami bagaimana pencegahan COVID-19, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu yang perlu Pak sampaikan sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, pembelajaran pendidikan agama pada pertemuan yang kedua ini dalam pembelajaran jauh, yaitu masih tetap kita menguraikan di dalam kompetisi dasar 3.4 yaitu alam semesta. Namun indikator pencapaian kompetensinya yaitu contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Adapun tujuan pembelajaran setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, menyimak pembelajaran ini, diharapkan kompetensi bidang spiritualnya anak-anak mampu, yaitu meyakini contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pada alam semesta. Kompetensi sosialnya yaitu teliti dalam menentukan contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pada alam semesta. Sedangkan kompetensi pengetahuannya yaitu mampu menyebutkan contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pada alam semesta. Sedangkan kompetensi keterampilannya, anak-anak mampu menuliskan kembali contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pada alam semesta. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran sebagai umat beragama, mari kita pembelajaran ini kita awali dengan melantunkan doa untuk belajar. Berdoa, mulai. Om Agnanaya Supateraya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuyo Diasman Juhuranam Eno Buyistam Tu Nama Uktim Widema. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 8 semuanya, mohon perhatiannya. Sebelum Pak menyampaikan contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta, perlu kiranya Pak sampaikan kembali apa yang sudah Pak jelaskan pada saat tatap muka bagi anak-anak yang sudah tatap muka dan bagi anak yang ikut daring dengan mempelajari materi yang sudah Pak share. Baik anak-anak, jadi alam semesta kita yakini pernah menghilang dan pernah mengada. Pada saat menghilang, Tuhan berwujud nirguna Brahman atau tidak beraktivitas. Dalam keadaan tidak beraktivitas ini disebut dengan Brahmanata atau malam harinya Brahman. Yang terjadi adalah pralaya, yaitu kekosongan, kegelapan, kehampaan, kehancuran. Jadi dapat dikatakan alam semesta itu menghilang. Kemudian pada saat mengada, di mana wujud Tuhan ini
yaitu Saguna Brahman atau Tuhan beraktivitas. Tuhan beraktivitas disebut juga Brahmadiwa atau siang harinya Brahman. Yang terjadi pada siang hari Brahman ini adalah sresti, yaitu penciptaan atau adanya alam semesta seperti bulan, matahari, bintang, planet-planet beserta isinya. Pertemuan atau bersatunya siang hari Brahman dengan malam hari Brahma itu disebut dengan satu kalpa atau satu harinya Brahman. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses bahwa Panca Mahabhuta itu sebagai pembentuk daripada alam semesta, kita akan uraikan dari Saguna Brahman, yaitu pada saat mengada. Tuhan Saguna Brahman dengan kekuatannya sendiri mengeluarkan dua kekuatan, yaitu Purusa dan Prakrti. Purusa itu adalah unsur dasar kejiwaan, sedangkan Prakrti adalah unsur kebendaan. Kedua unsur ini tidak dapat dipisah-pisahkan, selalu bekerja sama. Pak andaikan bagaikan si buta dengan si lumpuh, yang mana keduanya saling memerlukan. Kemudian Purusa dan Prakrti ini dipengaruhi oleh Triguna, yaitu unsur-unsur Triguna Sattwam, Rajas, Tamas. Maka mula-mula muncullah yang disebut dengan Citta, yaitu kehendak yang maha agung. Proses selanjutnya yaitu dari cita ini dipengaruhi oleh Triguna, maka muncullah Tri Antahkarana, yaitu unsur badan penyebab, yaitu Budi, Manas, Ahamkara. Ketiga unsur ini mengalami evolusi yang sangat panjang, yang dipengaruhi oleh Triguna. Akhirnya muncullah Dasa Indriya yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Panca Budi Indriya dan Panca Karma Indriya. Panca Budi Indriya itu adalah 5 unsur untuk mengetahui sesuatu, yang bagiannya pada materi sebelumnya sudah Pak sampaikan, yaitu Cakswendriya, Srotendriya, Jihwendriya, Tuak Indriya, dan Garnen Indriya. Sedangkan Panca Karma Indriya yaitu indriya penggerak. Unsur-unsurnya yaitu Panindriya, Pada Indriya, Garba Indriya, Upastendriya, dan Panyuindriya. Sedangkan artinya silakan anak-anak lihat pada materi yang sudah Pak share sebelumnya. Dari dasa indriya ini kemudian mengalami evolusi yang sangat panjang, sehingga muncullah perlahan-lahan yaitu 5 unsur yang sangat halus yang kita kenal dengan nama Panca Tanmatra. Bagiannya yaitu Sabda Tanmatra, Sparsa Tanmatra, Rupa Tanmatra, Rasa Tanmatra, dan Ganda Tanmatra. Kelima unsur yang sangat halus ini juga mengalami evolusi yang sangat panjang, sehingga
muncullah unsur-unsur yang lebih kasar yang dapat kita rasakan dan yang dapat kita lihat, yaitu yang disebut dengan Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur kasar pembentuk alam semesta ini. Dari Panca Mahabhuta inilah lahir Brahmanda atau telurnya Tuhan yang disebut alam semesta, seperti bumi atau planet-planet, yaitu berjuta-juta planet, matahari, bulan, bintang beserta isinya. Nah, untuk memahami bagaimana evolusi dari unsur halus menjadi unsur yang sangat kasar, yaitu dari 5 unsur yang sangat halus yang disebut dengan Panca Tanmatra itu menjadi 5 unsur yang bersifat kasar, di mana Panca Tanmatra yang disebut dengan Sabda Tanmatra itu berevolusi menjadi akasa atau ether. Kemudian Sparsa yaitu berevolusi menjadi bayu, rupa berevolusi menjadi teja, rasa berevolusi menjadi apa, dan ganda berevolusi menjadi pertiwi. Nah, dari Panca Mahabhuta itulah nantinya akan membentuk alam semesta seperti benda-benda, matahari, bulan, bintang, bumi, beserta isinya. Nah, di dalam planet yang kita tempati ini adalah bumi, di mana adanya kehidupan sebagai ciptaan dari ide Sang Hyang Widi. Adapun makhluk hidup yang merupakan ciptaan dari ide Sang Hyang Widi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok Eka Pramana, yaitu kelompok makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi dengan kekuatan wayu saja, yaitu tenaga saja, di mana contohnya yang pertama ada yang disebut dengan Trana. Trana ini adalah sebangsa rumput yang hidupnya baik di laut maupun di darat. Nanti coba lihat anak-anak dalam Google bagaimana yang disebut dengan Trana, lihat, yaitu bangsa rumput yang hidup di air atau di laut maupun di darat. Yang kedua adalah Lata. Lata adalah sebangsa tumbuhan yang menjalar baik di pohon maupun di darat. Jadi ada sebangsa tumbuhan yang menjalar, nah itu disebut dengan Lata. Kemudian ada yang disebut dengan Taru. Taru itu adalah sebangsa semak, atau tumbuhan yang hidupnya di semak-semak. Kemudian yang selanjutnya ada Gulma, yaitu sebangsa pohon di mana pohonnya itu berongga, yaitu batangnya semuanya itu berongga. Seperti misalnya kalau kita lihat contohnya seperti kangkung, nah itu berongga. Silakan anak-anak lihat contoh yang lain lagi. Sedangkan yang terakhir yang merupakan kelompok Eka Pramana itu adalah Janggama. Janggama adalah bangsa tumbuhan yang menumpang. Jadi bangsa tumbuhan yang menumpang dalam artian di sini adalah menumpang pada tumbuhan yang lain, seperti misalnya anggrek, pakis, dan lain sebagainya. Itu adalah bangsa Eka Pramana yang memiliki kekuatan wayu saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu makhluk hidup
yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi dengan memiliki dua kekuatan, yaitu Sabda dan Wayu, yang dikenal dengan kelompok Dwi Permana. Kelompok Dwi Permana ini contohnya yang pertama adalah Swadaya. Swadaya adalah bangsa binatang yang bersel satu, yang hidup di laut maupun di darat, atau yang berhidup di air maupun di darat. Itu yang disebut dengan Swadaya. Yang kedua yaitu Andaya. Andaya ini adalah bangsa binatang yang bertelur. Jadi bangsa binatang yang bertelur, yang hidupnya di air maupun di darat. Kalau di darat seperti misalnya buaya, cecak, kadal. Nah, kadal mungkin tidak ya. Apalagi ayam, itik, telur dan sebagainya. Sedangkan yang ada di air, nah, misalnya apa? Ikan bertelur, siput bertelur. Ini pokoknya yang bertelur. Kemudian yang ketiga yang dikatakan memiliki kekuatan Dwi Permana itu adalah Jarayuda. Jarayuda adalah bangsa binatang yang menyusui. Jadi ada binatang yang menyusui, baik itu di air maupun di darat. Kalau di air misalnya binatang paus itu menyusui, anjing laut itu menyusui. Nah, kemudian kalau di darat seperti kambing, macan, nah gitu ya, kuda, pokoknya yang menyusui, binatang yang menyusui. Nah, itu yang dikatakan makhluk hidup yang memiliki kekuatan Dwi Permana. Sedangkan ciptaan Tuhan yang ketiga yaitu kelompok Tri Permana, yaitu yang memiliki tiga kekuatan, yaitu Wayu, Sabda, Idep. Nah, ini kita mengulang kembali apa yang telah anak-anak pelajari waktu di SD, kita ulang kembali. Namun nama-namanya ini belum anak pahami. Nah, oleh karena itu tolong bagian dari kelompok makhluk hidup yang disebut Tri Permana ini, yang pertama itu ada Nara Marga, yaitu manusia setengah binatang. Ya, jadi manusia setengah binatang artinya setengahnya manusia, setengahnya binatang. Seperti misalnya manusia zaman purba. Yang mana wujudnya seperti binatang, tapi berdiri, berjalan bungkuk dan sebagainya. Silakan nanti anak-anak lihat gambarnya itu, cari di Google. Sedangkan yang kedua yaitu Wamana, yaitu manusia kerdil. Jadi manusia yang kerdil itu disebut dengan Wamana. Sedangkan terakhir bagian kelompok Tri Permana itu adalah Jatma, yaitu manusia yang paling sempurna. Dalam artian di sini memiliki Wayu, Sabda, Idep yang lengkap. Nah, seperti kita ini. Nah, itulah kelompok daripada makhluk hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi yang memiliki kekuatan Eka Permana, Dwi Permana, dan Tri Permana. Yang selanjutnya, ini yang patut anak-anak ketahui, yaitu contoh benda-benda alam semesta dan anggota badan manusia yang terbentuk dari Panca Maha Buddha. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu contoh Panca Maha Buddha pada Buana Agung. Buana Agung itu adalah alam besar, bumi contohnya. Yang pertama yaitu Pertiwi. Pertiwi itu adalah unsur Panca Maha Buddha yang sifatnya padat, seperti tanah, batu, kayu, pasir, tembaga, emas, dan sebagainya. Seperti latar dalam slide pembelajaran ini. Pak tayangkan latarnya itu adalah bumi dengan segala
bentuk dari pertiwi. Kemudian yang keduanya itu adalah apah, yaitu unsur Panca Mahabhuta yang sifatnya cair yang disebut dengan apah. Apah pada alam semesta yang terbentuk dari cair seperti air embun, air hujan, air sungai, air laut. Nah, ini latar belakang dari slide ini Pak gunakan air laut. Ini merupakan contoh dari unsur apah pada Buana Agung. Susu, minyak, serta yang lainnya. Kemudian unsur panas pada Panca Mahabhuta itu disebut dengan teja. Unsur panas pada unsur Panca Mahabhuta itu adalah teja. Unsur teja yang membentuk alam semesta itu terbentuk dari unsur api seperti cahaya, sinar larva, serta yang lainnya. Dalam latar slide ini Pak gunakan api. Ini salah satu contoh teja di alam semesta atau Buana Agung. Kemudian selanjutnya adalah bayu. Bayu adalah unsur bayu pada alam semesta yang berbentuk dari angin. Terbentuk dari unsur angin seperti misalnya angin, udara, atmosfer, oksigen, serta yang lainnya. Jadi latar belakang yang pergunakan dalam slide ini seperti angin topan. Nah, ini angin tornado. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan unsur bayu yang membentuk alam semesta. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir dari bagian Panca Mahabhuta itu adalah akasa. Akasa adalah unsur pada alam semesta yang terbentuk dari unsur ruang. Jadi perhatikan latar belakang dari slide ini Pak pergunakan angkasa, ruang angkasa. Yang betul-betul adanya tempat, ruang itu. Nah, seperti misalnya gua, angkasa, langit, serta yang lainnya. Itu adalah akasa. Nah, demikian contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pembentuk alam semesta atau Buana Agung. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh Panca Mahabhuta pada Buana Alit. Jadi Buana Alit itu adalah manusia itu sendiri. Jadi antara manusia dengan alam semesta itu unsur-unsur pembentuknya adalah sama, yaitu dari unsur Panca Mahabhuta. Mari kita lihat contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta pada Buana Alit. Yang pertama adalah pertiwi. Unsur pertiwi pada manusia yang terbentuk dari unsur padat. Nah, coba anak-anak perhatikan diri anak-anak mana yang termasuk unsur padat pada diri anak-anak. Dalam slide ini Pak pergunakan latarnya adalah tulang-tulang tengkorak dari manusia. Nah, ini semuanya sifatnya adalah padat. Namun yang disebut dengan padat pada diri manusia jelas tulang, kulit, kuku, daging, gigi, otot, rambut, serta yang lain yang sifatnya padat. Itu. Kemudian apah. Unsur apah pada manusia terbentuk dari unsur cair. Seperti darah. Nah, ini yang Pak tayangkan sebagai latar belakang dari slide ini adalah darah. Merupakan unsur apah yang ada pada manusia. Masih banyak unsur cair yang ada dalam diri manusia seperti misalnya lemak, enzim, air liur, air seni, keringat, serta yang lain yang sifatnya itu cair. Nah, itu anak-anak. Silakan cari contoh-contoh yang lain lagi. Kemudian panas dalam tubuh manusia,
yaitu unsur tejo pada manusia, terbentuk dari unsur panas. Seperti misalnya suhu tubuh, cahaya, warna badan, semangat, serta yang lainnya. Jadi dalam ilustrasi Pak tayangkan sebagai latar belakang dari slide ini yang menunjukkan unsur tejo adalah panas badan. Kemudian yang selanjutnya adalah bayu. Bayu adalah unsur bayu pada manusia yang terbentuk dari unsur udara. Udara seperti misalnya napas, bau badan, gas dalam tubuh, hawa, serta yang lainnya. Ilustrasi yang Pak tayangkan dalam latar slide ini adalah napas atau napas yang dikeluarkan melalui mulut. Nah, seperti itu. Nanti coba anak-anak coba di rumah. Nah, keluarkan tenaganya, itulah yang disebut dengan bayu yang ada dalam diri kita atau diri manusia. Yang terakhir itu adalah akase. Akase adalah unsur akase pada manusia yang terbentuk dari unsur dalam bentuk ruang. Seperti misalnya rongga dada, lubang telinga, lubang hidung, tenggorokan, dan sebagainya. Dalam slide ini Pak latar belakangi dengan adanya rongga-rongga yang ada dalam tubuh manusia, yaitu rongga dada. Demikian yang bisa Pak sampaikan contoh-contoh unsur Panca Mahabhuta yang membentuk Buana Agung dan Buana Alit. Jadi mohon anak-anak baca kembali buku paket anak-anak, kemudian silakan putar kembali tayangan video Pak, dan akhirnya silakan anak-anak jawab pertanyaan dengan singkat. Nah, ini di dalam materi ini langsung Pak isi, kemudian anak-anak kirim melalui Google Classroom. Sekali lagi silakan anak isi, ada titik-titiknya ini, Pak ulangi. Ini ada titik-titiknya, tolong diisi. Setelah diisi, anak-anak foto, kemudian kirim melalui Google Classroom. Terus ini, isilah contoh Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit. Nah, ini silakan anak nomor 1 sampai 5 sudah disediakan. Kemudian ada tabelnya, yaitu Panca Mahabhuta, apa bagiannya. Kemudian contoh unsur dalam Buana Agungnya itu seperti apa. Kemudian Buana Alitnya contohnya bagaimana. Nah, demikian, nanti silakan soal objektifnya itu Pak suruh anak-anak untuk mengerjakan linknya di dalam Google Form untuk lebih gampangnya. Demikian yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Sebagaimana biasa, sebagai umat beragama, kita mengawali pembelajaran ini dengan melantunkan doa. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Yenama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om